Selamat pagi Miss Monica, saya Clara Edria dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan mengenai penyakit sistem ekskresi albuminuria. Sebelum kita mulai ke pembahasan mengenai penyakit dari sistem ekskresi, sebelum itu kita harus membahas mengenai apa itu sistem ekskresi terlebih dahulu. Sistem ekskresi merupakan sebuah proses pengeluaran sisa metabolisme dari dalam tubuh yang berupa gas, air, garam, dan material organik yang telah melewati filter-filter selektif. Dalam melakukan proses ekskresi, ada organ-organ yang bertugas untuk melakukan hal tersebut. Organ tersebut disebut organ ekskresi. Organ yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru mengeluarkan CO2 dan uap air yang dihasilkan oleh pernafasan. Organ kedua adalah hati. Hati ini mengekskresikan kurang lebih setengah liter empedu per harinya. Empedu merupakan cairan kehijauan yang berasa pahit dengan pH 7 hingga 7,6. Nah, empedu ini mengandung kolesterol, garam, mineral, garam empedu, dan pigmen, yaitu bilirubin dan biliverdin. Organ ketiganya adalah kulit yang mengekskresikan keringat, yang mengandung air, garam, serta sisa metabolisme sel, urea, dan juga asam. Untuk organ keempat adalah ginjal yang mengeluarkan sisa metabolisme, yang itu adalah urin, serta sisa-sisa lainnya yang mengandung nitrogen. Ginjal ini menyusun 1% dari massa tubuh yang panjangnya sekitar 10 cm dan juga menerima 25% darah dari jantung. Sekarang kita akan membahas tentang struktur nefron. Berikut adalah gambar dari organ-organ dan juga struktur nefron tersebut. Untuk membuat urin dilakukan berbagai tahap. Tahap yang pertama dimulai dalam tahap filtrasi. Pembentukan urin ini dilakukan oleh glomerulus. Darah yang ada di glomerulus bisa masuk ke kapsul Bowman karena tekanan darah. Organ yang melakukan tahapan ini seperti yang sudah dikatakan adalah glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus adalah sebuah organ yang dikelilingi oleh struktur berbentuk seperti cangkir. Nah, struktur cangkir ini adalah kapsul Bowman. Sedangkan kapsul Bowman adalah struktur kantong yang terletak pada permukaan dari komponen tubulus di sebuah nefron pada ginjal. Pada glomerulus terjadi proses penyaringan ataupun filtrasi air serta zat dari darah. Kemudian kapsul Bowman akan melakukan filtrasi. Hasil filtrasi ini akan menjadi urin primer. Tahapan kedua adalah reabsorpsi. Proses ini berlangsung di tubulus proksimal dan juga tubulus distal. Proses ini akan menghasilkan urin sekunder atau hasil filtrat tubulus. Nah, urin sekunder ini mengandung air, garam, urea, serta pigmen empedu yang memberikan warna dan juga bau pada urin. Pada proses ini terjadi penyaringan kembali dari zat-zat penting yang ada di hasil filtrat. Yang diserap ulang adalah glukosa, asam amino, air, dan sebagainya. Pada tahapan 2, ada organ-organ yang tergabung dalam melakukan fungsi tersebut. Yang pertama adalah lengkung Henle, di mana urin sekunder hasil reabsorpsi kemudian akan menuju lengkung Henle. Pergerakannya akan menurun. Pada tahapan ini, H2O yang diperlukan akan diambil kembali sesuai dengan kebutuhan tubuh. Lalu, urin akan kembali bergerak naik dengan lengkungan ke atasnya, dan NaCl yang diperlukan akan diambil kembali. Sedangkan organ kedua adalah tubulus distal, di mana pada organ ini terjadi filtrasi lagi. NaCl, H2O, dan HCO3 yang masih dibutuhkan akan dikeluarkan daripada urin. Di saat yang sama, K+ dan H+ yang tidak dibutuhkan tubuh akan masuk kembali ke filtrat yang kemudian dibawa ke tubulus pengumpul. Tahap 3 dari pembentukan urin disebut proses augmentasi, di mana terjadi pengumpulan urin sekunder atau urin sebenarnya yang terjadi di tubulus pengumpul. Komposisi urin dari urin sebenarnya adalah air 96%, urea 2,5%, dan warna serta bau urin diberikan oleh pigmen empedu. Setelah melewati tubulus pengumpul, urin akan dialirkan lewat uretra sebelum akhirnya dikeluarkan dari dalam tubuh. Sekarang baru saya akan masuk dan menjelaskan salah satu penyakit dari sistem ekskresi yang disebut albuminuria. Apa itu albuminuria? Albuminuria dikenal juga sebagai proteinuria atau ginja bocor. Kondisi di mana urin mengandung jumlah albumin yang merupakan jenis protein dalam darah dalam jumlah tidak normal. Hal ini bisa terjadi karena rusaknya filter ginjal yang seharusnya jumlah protein bocor tidak keluar sebanyak itu. Namun, albumin bisa bocor ke dalam urin karena gangguan yang terjadi pada filternya. Albuminuria sendiri terbagi ada 4 jenis. Yang paling umum adalah kondisi di mana terlalu banyak albumin. Namun, jenis-jenis lainnya adalah yang pertama seperti yang saya sudah bilang, terlalu banyak albumin disebut glomerular proteinuria.
Yang kedua adalah tubular proteinuria, yang ketiga overload proteinuria, dan yang keempat post-renal proteinuria. Gejala yang perlu diwaspadai adalah yang pertama, sering berurinasi atau lebih sering daripada biasanya. Yang kedua, terjadi pembengkakan di area wajah, perut, atau kaki di sekitar pergelangan. Yang ketiga, adanya kramp otot pada malam hari. Yang keempat, sesak nafas. Kelima, mual, muntah, serta hilangnya nafsu makan. Yang keenam, kelelahan. Dan yang ketujuh, di mana tubuh kita mudah terjadi memar. Untuk faktor resiko, umumnya adalah penyakit diabetes atau juga tekanan darah tinggi atau yang disebut hipertensi. Namun, umumnya bisa juga karena faktor lain yaitu obesitas, usia di atas 65 ke atas, dan ada riwayat keluarga terhadap penyakit ginjal. Apa sih yang terjadi pada penderita dari albuminuria? Nah, bagi penderita terjadi kerusakan di ginjal yang berakibat pada terganggunya kerja filter ginjal. Kerusakan filter ini berakibat ke kebocoran pada albumin sehingga terdapat kandungan albumin pada urin. Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi penyakit albuminuria ini? Salah satu jenis obat yang banyak digunakan oleh penderita albuminuria adalah ACE inhibitors, yang merupakan obat-obatan berbentuk tablet. Contoh dari obat ini adalah benazepril, captopril, fosinopril, dan quinapril atau akupril. Seperti yang sudah dikatakan, salah satu penyebab dari albuminuria ini adalah tekanan darah tinggi. ACE inhibitor mencegah produksi angiotensin kedua pada enzim tubuh. Angiotensin 2 ini merupakan cairan yang mempersempit pembuluh darah. Penyempitan yang terjadi pada pembuluh darah ini menyebabkan tekanan darah tinggi dan membuat hati kita bekerja lebih keras dikarenakan hormon yang diproduksi oleh angiotensin kedua ini. Apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah albuminuria ini? Yang pertama adalah menerapkan gaya hidup sehat, yaitu mengonsumsi makanan yang bernutrisi, berolahraga, mengonsumsi air yang cukup, dan juga menghindari alkohol. Dan yang kedua adalah istirahat yang cukup, tidur 8 jam sehari dan menghindari stres yang berlebih. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Untuk link yang berwarna hitam berarti menggunakan link artikel. Untuk link yang berwarna coklat menandakan bahwa sumber tersebut diambil dari jurnal, dan untuk tulisan yang berwarna merah berarti bahwa sumber tersebut saya ambil dari sumber buku. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Tuhan memberkati.